Di tengah agresi militer Israel yang kian brutal di Gaza, sebuah suara kritis justru datang dari pihak yang tidak terduga, seorang rabi Yahudi di Amerika Serikat. Elliot Baskin dengan lantang mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, menyebut agresi ini sebagai kegagalan moral dan teologis. Pernyataannya muncul dalam sebuah konferensi yang menyatukan para pemimpin dari 3 agama Abrahamik. Ini bukan hanya kritik biasa, tapi sebuah permohonan yang didasarkan pada keyakinan suci. Apa landasan teologis dari kritik yang begitu berani ini? Berbicara di konferensi pers, Abrahamic Plateau Israel, Rabi Elliot Baskin mengungkapkan keprihatinan mendalamnya. Saya datang ke sini, hari ini, sebagai seorang rabi, sangat prihatin dengan apa yang terjadi, hilangnya nyawa, dan kelaparan di Gaza, ujarnya. Ia menggambarkan situasi di Gaza sebagai hal yang tidak masuk akal, melihat agresi yang terus berlanjut, kelaparan yang meluas, dan sandera yang masih ditahan. Menurutnya, ini adalah kegagalan kepemimpinan dari pemerintah Israel dan juga Hamas. Dari sudut pandang teologis, Baskin menegaskan bahwa pembunuhan adalah dosa besar terhadap kemanusiaan. Ia mendesak agar agresi segera diakhiri demi terciptanya perdamaian yang sangat dibutuhkan di kawasan tersebut. Kritik Rabi Baskin tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh para pemimpin agama lain, Imam Ala El-Zok dari Australia dan Pendeta Rihan Prasad dari Selandia Baru. Mereka berbicara dengan satu suara, bersatu dalam kesedihan dan kasih sayang. Ketiga pemimpin ini mendasarkan permohonan mereka pada warisan teologis yang sama. Menurut tradisi Yahudi, semua manusia diciptakan oleh Tuhan, Elohim. Perintah untuk mengasihi sesama terdapat dalam imamat, yang dipahami sebagai dasar untuk melihat sisi ilahi dalam diri setiap orang. Hal yang sama juga diajarkan dalam Islam di surat An-Nisa ayat 36 dan dalam Kristen, yang meminta umatnya mengasihi manusia lain seperti diri sendiri. Mereka menekankan bahwa agama-agama ini menyebarkan kasih sayang dan perdamaian, dan tindakan kekerasan tidak sejalan dengan ajaran tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, permohonan ini secara spesifik menyatakan bahwa mereka tidak bersifat anti-Yahudi. Sebaliknya, permohonan ini ditujukan khusus kepada Israel. Dokumen tersebut membahas peran agama Yahudi dan tindakan pemerintah serta para pemukim Israel, yang dianggap tidak sejalan dengan tuntutan agama Yahudi untuk mengasihi sesama. Mereka mendesak agar ada tindakan segera dan tanggapan teologis untuk mencegah hilangnya lebih banyak lagi nyawa warga sipil. Ini adalah pemisahan yang jelas antara tindakan pemerintah Israel dengan keyakinan inti dari agama Yahudi itu sendiri, yang menunjukkan bahwa kritik ini datang dari dalam. Permintaan Rabi Yahudi dan para pemimpin agama lainnya adalah sebuah momen yang langka dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa di tengah polarisasi politik, masih ada suara-suara yang menyerukan kedamaian dan kemanusiaan, berdasarkan fondasi iman. Akankah permohonan moral dan teologis ini mampu mengubah jalannya konflik?